lagi semangatnya. Semangat atau tidak belajar hari ini? Semangat atau tidak? Ya, untuk lebih meyakinkan semangat atau tidaknya, Ibu mau melakukan asesmen diagnostik ya. Jadi asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui gimana sih suasana hati kalian sekarang. Ya, sebelum ke asesmen, Ibu tanya dulu untuk absen kehadiran. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Siapa aja? Mata kenapa ya? Sakit. Ya, Tri sakit juga ya. Susah izin, aspirin. Oke, belakangan ini banyak yang sakit ya. Banyak yang Ibu lihat absennya sakit. Jadi tolong perubahan cuaca, perubahan iklim yang belakangan ini benar-benar mempengaruhi kondisi kalian. Jadi kalian tolong dijaga dengan baik kondisinya ya, jangan sampai udah sakit ya. Jadi dijaga dengan baik kondisinya. Seperti yang bilang tadi, kita akan melakukan asesmen diagnostik ya. Oke, asesmen diagnostiknya bisa kalian lihat di grup kelas yang sudah Ibu share. Silakan dibuka dulu. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Asesmen diagnostik ini tidak memerlukan berpikir kritis kalian, hanya memerlukan jawaban jujur mengenai suasana hati kalian ya. Sudah ada yang bisa masuk ke pertanyaannya? Belum? Masih mesti identitas ya. Oke. Waktu Ibu mulai ya. Kalau usah nanya teman-teman, sesuaikan dengan kondisi atau suasana hati kalian. Panggil, apakah ada yang senang, marah, ataupun ada yang lagi sedih mungkin hari ini, sambil cek jawabannya ya. Detik lagi. Ada yang sudah selesai? Oke, cek jawabannya. Sebagian besar jawabnya senang nih. Kalau dari yang Ibu lihat, sebagian besar sih jawabnya senang ya. Tapi ada juga yang jawabnya sedih, ada yang jawabnya marah. Lagi sedih nih, kenapa kira-kira? Lagi bertengkar sama doi mungkin? Yang marah kenapa kira-kira? Marah karena mungkin jam segini lapar ya, jadi menyulut emosi. Tapi gak apa-apa ya, apapun suasana hati kalian, baik senang, sedih, ataupun marah, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran ya. Kalian kesampingkan dulu masalah pribadinya. Kalau sudah masuk di dalam kelas, kalian harus fokus dengan pembelajaran ya. Kemudian nah, kalian lihat gambar yang ada di depan, gambar yang ada di layar. Kalau kalian lihat, kira-kira itu gambar apa? Sungai. Semuanya dalam sungai. Danau. Ada lagi yang lain? Ada yang bilang laut nggak? Ada nggak? Oke. Ada yang bilang sungai, ada yang bilang danau. Oke, kita lihat sekarang. Nah, lihat pertanyaannya. Apa yang muncul di sana? Gambar itu adalah gambar di depan yang Ibu tampilkan itu adalah salah satu gambar dari sungai Amazon yang ada di Amerika ya. Amazon itu sungai apa? Terbesar atau terpanjang? Terbesar atau terpanjang sungai? Ya, oke, kalian lihat ada pertanyaan di sana. Apa perbedaan yang ada pada gambar sungai Amazon tersebut? Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Ya. Iya, Sungai Amazon yang dulu ada airnya. Ada airnya. Kalau yang sekarang gimana? Sekarang kering. Yang sekarang kering. Yang lain pemikiran? Sama? Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua muncul. Apakah sungai Amazon yang kering disebabkan oleh pemanasan global? Ya atau tidak? Ya. Semua menjawab
perhatiin bahwa sekarang ini ada perubahan iklim. Nah, kalian perhatiin, ada perubahan iklim yang terjadi sekarang. Nah, ya atau tidak? Ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, perubahan apa yang kalian rasakan? Oke, gitu kan. Cuaca sekarang panas sekali, kadang hujan dan kadang panas lagi. Oke, cuacanya yang tidak mendukung ya. Jadi ada yang lain, ada yang mau jawab lagi? Yang kalian rasakan kira-kira? Cuaca saja, yang panas, suhunya yang ekstrim, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kenapa kira-kira cuacanya panas? Yang bilang cuacanya mulai panas, ekstrim, oke. Ya. Karena perubahan iklim. Yang lain gimana? Sama? Karena pemanasan global. Oke, ada dua jawaban yang berbeda ya, perubahan iklim dan pemanasan global. Itu lebih tahu jawabannya. Bentar, kita buktikan ya, yang mana jawabannya. Oke, dari 5 pertanyaan itu nanti Ibu harapkan kalian bisa mengikuti tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk pembelajaran hari ini, kalian nanti Ibu harapkan bisa mengidentifikasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Kemudian nanti kalian Ibu harapkan bisa mengidentifikasi penyebab dari pemanasan global dan dampaknya. Yang ketiga, kalian Ibu harapkan bisa menganalisis hubungan antara perubahan iklim dengan pemanasan global. Ya, untuk penilaian pembelajaran di sini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan terhadap kalian. Bisa kalian lihat di depan ya. Yang pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap individu kalian. Jadi nanti pada saat kalian diskusi, pada saat kalian presentasi, pada saat kalian lagi saraki mengikuti pembelajaran, itu kami menilai juga individu. Ya. Jadi untuk penilaian sikap ini ada dua, yang individu dan yang kelompoknya. Yang kelompoknya nanti nyambung dengan penilaian LKPD. Jadi sebentar kan Ibu ngasih kalian LKPD, lembar kerja, kalian diskusikan dengan teman, nanti pada saat presentasi Ibu nilai juga kalian. Ya. Kemudian terakhir ada namanya penilaian keterampilan berpikir kritis. Pertanyaan terbuka, ini kayak kuis ya. Jadi nanti setelah kalian selesai diskusi, setelah selesai buat kesimpulan, Ibu akan kasih pertanyaan terbuka terakhir. Jadi pertanyaan terbuka ini untuk individu, untuk sendiri-sendiri, tidak kelompok lagi. Ya, jadi nanti tolong pertanyaan terbuka dibuat jawabannya semaksimal mungkin biar kalian dapat nilai yang bagus. Ya, sampai segitu paham dulu. Selanjutnya, kalau kalian lihat ada 4 gambar yang ditampilkan di layar di atas. Kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi mengenai gambar ini? Gambar yang pertama, gambar apa kira-kira yang paling pojok sebelah kiri? Cuaca yang begitu panas. Cuaca yang begitu panas. Oke, gambar yang kedua sebelahnya. Kekeringan. Boleh. Gambar yang ketiga? Cuaca yang sedang hujan. Boleh. Yang keempat? Banjir. Oke, ada berapa masalah tadi? Ada 4 masalah yang kira-kira penyebabnya apa? Perubahan iklim atau mungkin pemanasan global? Perubahan iklim atau pemanasan global? Oke, kita cari jawabannya sebentar ya. Coba kalian lihat video yang ada di sini. Perhatikan dengan baik video. Yakin? Kata siapa? Sejak penciptaan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, iklim bumi telah berganti-ganti secara drastis. Buktinya saja, zaman es sudah berulang kali terjadi. Nah, di sela-sela waktu itu, suhu bumi pun memanas, karena alam bisa membuat pemanasan global. Misalnya, meluasnya lapisan es hingga menutupi sebagian besar Amerika, Asia, dan Eropa, membuat CO2 dan juga semen kaca menjadi bertambah banyak. Suhu rata-rata global mengalami peningkatan hingga 5 derajat dari zaman es terakhir. Hal itu pun yang membuat air menjadi lebih hangat dan suhu jadi lebih panas. Oke, dari video dan dari gambar bisa kita identifikasi masalahnya tentang apa? Tentang perubahan iklim. Tentang apa lagi? Pemanasan global. Ya, jadi sebentar untuk lebih mendalami materinya, kalian bisa lanjut ke LKPD. Ya, jadi sebentar aku akan kasih kalian LKPD, lembar kerja. Silahkan didiskusikan dengan temannya masing-masing, dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya sebentar Ibu bagikan sendiri
juri ya, berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian. Jadi yang ibu lihat senang, sedih, marah itu ibu gabung jadi satu. Biar nggak nanti yang senang dengan senang aja kumpul, yang sedih dengan sedih aja, nanti nggak ada yang bisa diskusi nanti ya. Jadi biar ada perbedaannya ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya nanti sebentar kalian silakan langsung duduk dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 itu ada Beryl, Alfrida, Della, dan juga Gina. Kemudian kelompok 2 ada Artawan, Nadila, Dewayu, Sinta, dan Vidya. Kelompok 3 ada Rian Bintang, Andi, Nasya, Reza, dengan Sri Aryani. Kemudian kelompok 4-nya Septa, Ayu Susan, Marsha, Cantika, dan Triani. Kelompok 5 ada Bagus Hari, Edi, Budiani, Calista, Eka Rusma, dan Novia. Kemudian terakhir kelompok 6-nya ada Krisna, Yudika, Dayu, Kayla, Suci, dan ya. Silakan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tolong berurutan ya. Kelompok 1 mulai dari sini dikosongkan 1, kemudian lanjut kelompok 2 di belakangnya, lanjut kelompok 3 di belakang. Kemudian kelompok 4 di sini, kelompok 5, kemudian kelompok 2 dimundurkan sedikit, di sini 1. 1 di sini kosong, dan lalu kelompok 2 kosong lagi, baru kelompok 3 di belakang. Oke. Tolong hati-hati ya, karena itu semua alatnya rentan pecah, jadi biar tidak pecah. Oke, dibaca dengan baik LKPD-nya dulu. Oke, diperhatikan ya. Yang kalian tutup pakai plastik itu adalah toples yang A. Ya, jadi kalian gunakan itu sebagai toples yang A, yang ditutup pakai plastik. Yang tidak ditutup pakai plastik itu dijadikan toples yang B. Jadi biar gampang kalian untuk melakukan percobaan ya. Silakan mulai melakukan percobaan dan diskusikan LKPD-nya. Untuk stopwatch-nya boleh pakai stopwatch HP ya. HP-nya bisa digunakan lebih gampang untuk melakukan percobaan.
Google juga nyari lagi boleh, yang penting jangan dikopas semuanya, dianalisis dulu, benar nggak kira-kira jawabannya, cocok apa enggak, ya? Jangan langsung dikopas aja nanti salah jawabannya. Kelompok mana yang belum selesai kira-kira? Sudah semua ya? Sudah. Oke, sudah siap untuk presentasi ya? Sekarang tanggal berapa? Kalian nanti hitung mulai dari kelompok 1 sampai berhenti di angka 8. Dan nanti berhenti itu yang bertugas untuk presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 silakan. Ya, silakan kelompoknya berarti ya. Dengan maju ke depan untuk presentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok yang lain yang tidak dapat ke depan presentasi, silakan diperhatikan temannya yang presentasi, dilihat jawabannya yang beda, jangan dicatat dulu nanti ditanggapi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami amati. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Thomas Triana Hayu, nomor absen 18 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Alvida Eswedia Darani, nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Kumangat Tawanan Putra, absen 14. Perkenalkan nama saya Putu Nadila Kusumawardani, absen 22. Perkenalkan nama saya Ibu Ayu Maya Magistra Diantari, absen 4. Baik, di sini kami akan mulai di orientasi peserta didik pada masalah. Di sini akan dijelaskan oleh Maya. Berdasarkan artikel di atas, coba kalian buat rumusan masalah yang bisa teridentifikasi. Dari kelompok kami ada jawaban mengapa tidak semua suhu di dalam mobil bisa dipantulkan keluar mobil. Lalu untuk soal nomor 2, cobalah kalian buat hipotesis dugaan sementara dari rumusan masalah yang kalian identifikasi. Dari kelompok kami mendapatkan jawaban bisa jadi karena kaca mobil ditutup. Kami lanjut di percobaan efek rumah kaca, yaitu di data pengamatan yang kita sudah amati. Yang nomor 1 yaitu waktu per menit, yaitu 2 menit toples A yaitu mendapatkan 54 dan toples B 52. Di waktu menit keempat, toples A mendapatkan nilai 49 dan toples B 46. Di waktu menit ke-6, toples A 44 dan toples B 42. Waktu menit ke-8, toples A 43 dan toples B 41. Waktu menit ke-10, toples A 42, toples B 39. Pertanyaan yang pertama, adakah perbedaan suhu dari kedua toples tersebut setelah dipanaskan selama 10 menit? Jelaskan. Ya, terdapat perbedaan suhu dari kedua toples. Toples A yang tertutup memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan toples B yang tidak tertutup. Untuk yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh Nadia. Pertanyaannya, termometer manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Jawabannya, termometer pada toples A memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan toples B yang memiliki suhu lebih rendah. Hal ini disebabkan karena toples A ditutup menggunakan plastik sehingga panas terperangkap di dalam dan tidak semua panas bisa keluar. Jadi, suhu di dalam menjadi lebih tinggi. Sementara toples B tidak tertutup plastik yang menyebabkan suhu menjadi cepat merendah karena beberapa panas di dalam toples sudah dipantulkan keluar.
Untuk pertanyaan nomor 3 dilanjutkan oleh Rian. Pertanyaan yang nomor 3, coba kalian kaitkan percobaan yang telah dilakukan dengan salah satu fenomena global, yaitu efek rumah kaca. Salah satu contoh percobaan yang pernah dilakukan yaitu peningkatan suhu dalam toples A yang tertutup karena adanya bantulan panas di dalam toples yang terhalang oleh dinding kaca dan plastik sehingga udara panas tidak dapat keluar. Berdasarkan diskusi kelompok kami dapatkan kesimpulan bahwa efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca dapat diibaratkan seperti ketika kita berada di dalam mobil yang diparkirkan di bawah sinar matahari dengan jendela yang tertutup. Sinar matahari yang masuk melalui kaca mobil dan sebagian dipantulkan keluar melalui kaca mobil dan sebagian dipantulkan keluar melalui kaca. Namun, sebagian besar panas akan terperangkap di dalam mobil yang menyebabkan suhu di dalam mobil lebih panas dibandingkan di luar mobil. Sama halnya dengan percobaan termometer di dalam toples A yang memiliki suhu yang tinggi karena tertutup dengan plastik yang menyebabkan suhu panas terperangkap di dalam dan tidak semua panas bisa keluar. Ya? Kira-kira kelompok lain ada yang mau menanggapi? Jadi ada perbedaan suhu di antara kelompok kalian dan kelompok kami. Jadi di menit kedua toples A memiliki suhu yang 39 derajat dan toples B 30. Jadi di menit keempat kita mendapatkan 38, toples A 38, toples B 36. Di menit ke-6 toples A memiliki 37, toples B memiliki 35, dan menit ke-8 memiliki 36 dan toples B memiliki 34. Waktu ke menit ke-10 toples A memiliki 35, toples B memiliki 33. Sekian ini salah, yang penting kalian sudah bisa melakukan percobaan dan sudah bisa mendapatkan hasil. Ya, oke. Silakan ditutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang kami berikan kepada saya. Oke, silakan beri tepuk tangan. Sebelum ibu ajak kalian ke kesimpulan, ibu kasih kalian video Pemanasan global atau global warming adalah perubahan yang bisa kalian mengambil suara serta atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ternyata ada beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya pemanasan global loh. Jika dibiarkan terus-menerus, bumi akan menjadi rusak dan akan berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi, guys. Pemanasan global disebabkan oleh ulah manusia dengan besarnya populasi penduduk, teknologi, dan efek rumah kaca. Meski terlihat sederhana, hal buruk bisa terjadi pada bumi. Salah satunya bumi jadi panas. Lalu, apa penyebab pemanasan global ya? Dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk kita lihat. dari hasil diskusi, dari hasil presentasi kelompok yang sudah presentasi. Kira-kira kalau ibu minta kalian untuk menyimpulkan bisa nggak? Bisa atau tidak kira-kira? Bisa atau tidak? Bisa. Yang pertama tentang perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini bagaimana? Ada perubahan atau tidak? Ada. Perubahan apa yang kalian rasakan? Perubahan? Gimana apa? Apa? Cuacanya bagaimana? Kadang panas, terus kadang juga dia turun hujan, tapi Oke, kadang panas dari pagi misalnya panas gitu sampai siang, kemudian siangnya tiba-tiba hujan yang deras sekali, habis itu tiba-tiba panas lagi ya. Jadi itu salah satu perubahan iklim yang bisa kalian amati pada saat ini ya. Penyebab pemanasan global. Nah, pemanasan global tadi artinya apa? Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Ada yang ingin bertanya mungkin lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Ini Ibu akan kasih kalian refleksi pembelajaran. Dibuka kembali HP-nya, Ibu sudah share. Isi ya.
pelajari tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan dampaknya, faktornya juga sudah, dan hubungan antara perubahan iklim dengan pemanasan global. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke materi tentang menciptakan ide-ide